kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai post-traumatic growth. Adapun penjelasan yang pertama mengenai definisi dari PTG atau post-traumatic growth yang akan dijelaskan oleh Gilan Nimno 29. Dilanjutkan, hasil riset 1 dan hasil riset 2 yang akan dijelaskan oleh Ade Nimno 09 dan Cynthia Nimno 01. Lalu, pembahasan mengenai dimensi dari PTG akan dijelaskan oleh Arya Nimno 02 dan Nia Nimno 28. Terakhir, ada tips and trick dan keuntungan dari PTG akan dijelaskan oleh Tiara Devi Nimno 15 dan Ramadanti Nimno 08. Yuk kita langsung simak aja pembahasannya. Sebelumnya, teman-teman udah tahu belum sih PTG itu apa? Jadi, menurut Tendency dan Chalhon pada tahun 2006, PTG atau Post Traumatic Growth ini merupakan sebuah perubahan psikologis yang positif dan merupakan hasil dari perjuangan seorang individu dalam mengatasi masa-masa hidup yang krisis atau menantang. Individu tersebut bukan hanya dapat pulih dari keadaan trauma, tapi juga dapat kembali ke keadaan pra-trauma bahkan melampauinya dengan mengembangkan diri menjadi lebih produktif setelah melewati masa-masa dengan penuh tekanan emosional. Jadi, sederhananya, PTG atau Post Traumatic Growth ini merupakan keadaan di mana seorang individu telah berdamai dengan masa lalunya yang terdapat kejadian-kejadian traumatis seperti kecelakaan lalu lintas, perceraian, bahkan bencana alam, dan masih banyak lagi. Dalam penelitian ini, ketiga narasumber mampu mencapai post-traumatic growth ketika memasuki masa dewasa awal. Pertumbuhan positif pasca trauma yang dialami narasumber ditandai dengan munculnya kelima aspek post-traumatic growth. Yang pertama, yaitu lebih mampu menghargai kehidupan. Yang kedua, memiliki hubungan yang lebih berkualitas dengan orang lain. Yang ketiga, bertambahnya kekuatan dalam diri. Yang keempat, terbuka pada kemungkinan-kemungkinan baru. Dan yang kelima, adanya perkembangan spiritualitas. Munculnya post-traumatic growth pada ketiga narasumber dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti misalnya dukungan sosial dari orang lain serta faktor internal seperti adanya keinginan atau dorongan dalam diri, peran spiritualitas dan motivasi akan masa depan. Adanya temuan baru yang tidak ditemukan pada penelitian sebelumnya, yaitu faktor keinginan atau dorongan dalam diri serta faktor motivasi akan masa depan yang menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi munculnya post-traumatic growth pada ketiga narasumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara dukungan sosial dengan PTG pada pasien pasca stroke. Nah, menurut Tendency dan Carlton tahun 2004 menegaskan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan PTG adalah dukungan sosial. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Safira tahun 2011 yang menyatakan bahwa dukungan sosial memberikan pengaruh yang signifikan terhadap PTG. Dukungan yang dirasakan dapat membantu pasien pasca stroke untuk menjadi pribadi yang lebih baik, lebih menghargai hidup, mampu memanfaatkan kesempatan baru, peningkatan pemahaman agama yang lebih baik, menjadi pribadi yang lebih kuat, serta mampu membangun ikatan yang lebih baik dengan orang lain. Tedeschi dan Calhoun pada tahun 2004 menjelaskan fungsi-fungsi untuk mengukur PTG atau post-traumatic growth tersebut. Yang pertama adalah kekuatan pribadi atau personal strength, yaitu kemampuan untuk mengatasi trauma dan bangkit menjadi individu yang lebih kuat, mandiri, percaya diri, dan serta lebih dewasa dalam menjalani hidup. Yang kedua adalah kemungkinan baru atau new possibilities, yaitu keinginan untuk mengubah tujuan hidupnya menjadi fokus pada di sini dan saat ini atau here and now. Dan juga bersemangat untuk menemukan hal baru sebagai kesempatan, peran, maupun hubungan baru dalam hidup. Yang ketiga adalah hubungan dengan orang lain atau relating to others, yaitu peningkatan kemampuan individu menjalin relasi dengan orang lain dalam hubungan kekeluargaan, persahabatan, maupun kekerabatan. Nah, dimensi yang selanjutnya ada appreciation of life atau penghargaan terhadap hidup. Merupakan kemampuan merefleksikan secara lebih mendalam atau mendetail mengenai hidup, baik tentang kehidupan atau kematian, menjadi lebih memaknai hidup, dan memiliki filosofi hidup baru yang lebih bermakna. Individu menjadi lebih memaknai setiap waktu yang dilaluinya, menghargai setiap pengalaman atau apapun yang dimiliki atau dilaluinya. Sekecil apapun itu akan sangat terkesan berharga.
Dimensi terakhir adalah spiritual change atau perubahan spiritual, yaitu kemampuan memaknai secara positif mengenai dimensi transendental. Dalam hal ini terkait dengan religiositas, sehingga individu menjadi lebih mendekatkan diri dan aktif berpartisipasi pada hal-hal rohani. Hal tersebut muncul saat individu mencoba memahami dan memaknai peristiwa traumatis yang pernah dialaminya. Tips and trick post-traumatic growth. Apa sih tips and trick itu? Tips adalah cara untuk melakukan sesuatu, sedangkan trik adalah cara untuk cepat atau mudah melaksanakan tips tersebut. Yang pertama yaitu fokus pada hal penting. Ketika berhadapan dengan trauma psikologis, fokuslah pada apa yang benar-benar perlu dilakukan dalam keseharian, sehingga Anda merasa menghemat energi fisik dan emosional. Yang kedua yaitu kembali ke rutinitas dan cintai diri sendiri. Mengkonsumsi makanan yang sehat, cukup tidur, berolahraga secara teratur, dan melakukan berbagai hal lain untuk menjaga tubuh agar berfungsi dengan baik. Atau jika perlu, beraktivitas di dalam rumah atau di luar rumah itu dapat mengalihkan pikiran individu untuk mengatasi trauma. Yang ketiga yaitu tenangkan diri dengan mengatur nafas. Ketika saudara merasa cemas, stres, marah, atau gelisah, cobalah tarik nafas dalam-dalam beberapa kali agar dapat berpikir jernih dan menjadi individu yang lebih tenang. Yang keempat yaitu kerjakan aktivitas secara bertahap. Tekanan dalam pekerjaan atau aktivitas bisa memicu stres. Untuk itu, bagilah tugas besar menjadi beberapa bagian secara bertahap. Jika merasa penat, ambil jeda sejenak lalu mulai kerjakan lagi. Yang kelima yaitu tidak menyalahkan diri sendiri. Rasa bersalah, malu, marah, kecewa, atau sedih yang secara berkepanjangan justru akan menjadi penyakit bagi diri sendiri. Menerima apa yang terjadi dapat mempermudah proses pemulihan diri dari trauma. Yang keenam yaitu cari bantuan untuk pemulihan. Apabila saudara tidak dapat mengatasi trauma sendiri, carilah bantuan, misalnya curhat kepada teman atau keluarga, berkonsultasi ke psikolog atau psikiater, dan mendatangani organisasi masyarakat yang bergerak di bidang konsultasi sosial. Nah, selanjutnya ada keuntungan dari post-traumatic growth dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, individu akan menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi, ketika seseorang mengalami trauma, individu akan sering menemukan kesempatan untuk belajar lebih banyak tentang bagaimana mengelola situasi yang sulit. Dalam usaha melewati trauma ini, individu akan belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Individu juga akan merasa lebih sejahtera dibandingkan hidupnya dalam mengalami pengalaman tidak menyenangkan atau trauma tersebut. Yang kedua, meningkatkan kualitas hubungan. Peristiwa traumatis memungkinkan seseorang untuk merasa diperhatikan oleh pihak yang menemaninya selama pemulihan. Dalam proses ini, banyak yang mengalami perkembangan dan peningkatan dalam hubungan dengan orang-orang di sekitarnya. Yang ketiga, kesempatan yang baru. Terkadang, trauma dapat menutup kesempatan untuk mencapai tujuan. Namun, orang-orang yang mengalami post-traumatic growth bisa mengatasi hal tersebut dengan menjadi individu yang dapat lebih menghargai momen atau peluang dalam hidup. Yang keempat, merasakan arti dan tujuan hidup yang lebih baik. Trauma seringkali disertai dengan upaya untuk memahami apa dan mengapa sesuatu hal terjadi. Proses pemulihan akan membuat seseorang melihat arti dan tujuan hidup yang lebih baik. Orang yang mengalami trauma mungkin lebih banyak mendengarkan nasihat ataupun mendekatkan diri kepada Tuhan. Akhirnya, individu dapat memiliki pandangan tentang trauma yang pernah dialami dari sisi lebih positif. Dan yang terakhir, lebih menghargai diri. Pada proses pemulihan trauma, individu dapat merasakan syukur yang lebih besar atau hal-hal yang dimiliki dan mungkin belum disadari. Trauma dapat mengubah prioritas dan meningkatkan penghargaan atau apresiasi terhadap diri sendiri. Selain itu, secara emosional, individu juga menjadi lebih stabil dan positif. What a wonderful